Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zakia BZ. Saya dosen tetap Universitas Nurul Jadid yang saat ini mengabdi di Universitas Nurul Jadid, Fakultas Agama Islam pada prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Strata 1. Alhamdulillah, saya mengabdi di Universitas Nurul Jadid kurang lebih 8 tahun. Tentunya banyak kegiatan penunjang profesi saya sebagai dosen, dan akan selalu melakukan inovasi-inovasi terkait peningkatan kualitas pembelajaran dan senantiasa mengikuti perkembangan dan kebaharuan pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Adapun mata kuliah yang saya ampu selama 8 tahun berkonsentrasi di bidang ilmu pendidikan Islam. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan sistem perkuliahan blended learning. Beberapa pertemuan dilakukan secara tatap muka dan beberapa lagi pertemuan dilakukan secara daring melalui platform e-learning Universitas Nurul Jadid. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan Islam diantaranya adalah: 1. Memiliki pemahaman tentang komponen pendidikan Islam. Yang kedua, memahami konsep-konsep dasar dan ruang lingkup pendidikan Islam. Selanjutnya adalah eksistensi dan institusi pendidikan Islam dan lain sebagainya. Adapun materi-materi ilmu pendidikan Islam diantaranya membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya ada komponen-komponen pendidikan Islam, peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dan konsep-konsep pendidikan Islam, di mana dalam konsep pendidikan Islam itu ada 3 konsep besar. Yang pertama adalah konsep tarbiyah, yang kedua konsep taklim, dan yang ketiga konsep ta'dib. Hal ini akan diberikan kepada mahasiswa dalam hal ini mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kemudian materi perkuliahan tersebut diberikan selama 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Salah satu strategi yang kami pakai dalam pembelajaran yang kami gunakan adalah strategi SLC, Student Learning Centered, dengan model cooperative learning melalui metode jigsaw berbasis inquiry. Selain itu, perkuliahan juga kami desain berbasis penugasan dan assessment on learning. Dalam proses pembelajaran berlanjut, kami juga melakukan penilaian. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana peran aktif dan keikutsertaan mahasiswa dalam memperdalam ilmu-ilmu terkait mata kuliah yang kami ampu dan penguasaan mahasiswa tersebut. Kemudian selain UTS dan UAS, hasil belajar juga saya sebagai dosen kami nilai dari artikel atau makalah yang mereka tulis dan berhasil dipresentasikan di depan dosen. Juga tugas-tugas yang mendukung terhadap keberhasilan atau capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini mata kuliah yang kami ampu adalah ilmu pendidikan Islam. Baik pemirsa yang budiman, mungkin hanya itu sekilas kami bisa sampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses kami memberi pembelajaran kepada mahasiswa kami dalam hal ini mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kita saksikan cuplikan video apa yang saya berikan dan saya sharingkan kepada mahasiswa selama saya mengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam di prodi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya mahasiswa mahasiswiku?
Sehat ya? Oke, alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bertatap muka kembali dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang eksistensi dan institusi pendidikan Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih afdolnya ya kita mulai dengan doa. Saya minta untuk mahasiswa saya satu orang untuk memandu doanya. Kira-kira siapa? Oke, Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi, silahkan dipimpin doanya agar lebih berkah ya proses pembelajaran kita selama berlangsung. Silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Nafi'an mubarakan. Nafi'an mubarakan. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Sha'iban sari'an. Sha'iban sari'an. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi tammim bil khair. Amin. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita sudah berdoa, mudah-mudahan selama kita berproses beberapa menit ke depan itu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kelas, sekarang kita akan membahas tentang eksistensi dan institusi pendidikan Islam. Ketika mendengar kata-kata eksistensi dan institusi lembaga pendidikan agama Islam yang terbersit dalam benak Anda semua, kira-kira apa? Kelembagaan ya. Lembaga berarti identik dengan sebuah bangunan yang di situ tertata dengan rapi ya. Ada manajemen sudah di dalamnya. Selain kelembagaan, keberadaan, eksistensi itu keberadaan lembaga pendidikan Islam sendiri. Oke. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa bagian atau item yang akan kita diskusikan. Nanti kita pakai sistem kelompok ya. Ini sudah ada 3 kelompok. Saya beri ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 gitu ya. Nanti kita akan mereview kembali apa yang saya sampaikan ini. Untuk apa? Untuk menggali bahwa mahasiswa benar-benar berproses dan belajar di kelas ini. Setuju ya? Oke, di situ ada 6 materi item yang akan saya bahas selama durasi kurang lebih 60 menit dengan tanya jawab pastinya nanti. Yang pertama adalah pengertian eksistensi dan institusi pendidikan agama Islam, terus dilanjut dengan dasar ideal pendidikan agama Islam, tujuan, metode, karakter, dan corak lembaga pendidikan agama Islam. Apa sih eksistensi dan institusi pendidikan agama Islam itu? Eksistensi pendidikan agama Islam merupakan suatu keberadaan pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi keberadaannya apakah sudah sesuai dengan institusional yang berlaku di negara Indonesia misalnya, ataukah berlakunya itu hanya sekedar, kita ambil contoh misalnya hanya sekedar ada kan lembaga yang tidak formal ya. Apakah keberadaan lembaga pendidikan agama Islam ini sudah formal di Indonesia, ataukah dua-duanya, ada yang formal, ada yang non formal atau informal? Nanti ada tersendiri pembahasannya. Di situ pasti terkandung sebuah metode, terus pembelajarannya bagaimana, karakteristiknya bagaimana, guru yang mendidik kita, profil guru pendidikan agama Islam itu seperti apa, itu juga menentukan bagaimana pendidikan atau lembaga pendidikan Islam itu sampai sekarang masih eksis dan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke, di sini institusi pendidikan itu apa saja sih gitu ya. Contohnya di situ ada kelompok bermain atau sekelas dengan PAUD ya. Ini yang berbasis keislaman sekarang sudah dimulai dari PAUD juga ada, bukan hanya yang bersifat umum. Terus seterusnya itu ada taman kanak-kanak, ada sekolah dasar atau SD. Itu lembaga pendidikan umum. Kalau lembaga pendidikan Islam setara dengan SD itu kita sebut dengan
MI singkatan apa tuh MI? Madrasah Ibtidaiyah. Seterusnya jenjang berikutnya ada sekolah menengah pertama SMP. Di lembaga pendidikan Islam yang setara dengan SMP itu ada MTS, baik negeri maupun swasta yang berbasis keislaman. MTS Madrasah Sanawiyah yang setara dengan SMP. Terus selanjutnya adalah sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas. Kejuruan dan menengah atas itu setara kalau secara kelembagaan. Di lembaga pendidikan agama Islam itu ada MA, Madrasah Aliyah. Juga tidak kalah saing nih dengan yang sekolah umum yang setara dengan SMA, SMK. Malah sekarang itu yang ada di pesantren, contohnya lembaga pesantren itu kan sekarang sudah mulai berkembang, dan di dalam pesantren itu ada beberapa lembaga yang di situ berbasis keislaman, karena pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya. Selanjutnya bahkan sekarang itu ada yang setara dengan perguruan tinggi yang dilembagakan, lembaga pendidikan agama Islam yang setara dengan perguruan tinggi. Ada yang tahu kira-kira? Ma'had Ali itu sekarang sudah diakui setara ijazahnya dengan S1 perguruan tinggi. Oke, sampai di sini ngerti ya? Kita lanjut slide berikutnya. Dasar ideal pendidikan agama Islam. Selalunya dasar ideal untuk pendidikan agama Islam itu sendiri adalah identik dengan ajaran Islam itu sendiri, yaitu pertama, dasar yang diambil dari Al-Quran. Pengembangan materi-materi keislaman itu dasarnya diambil dari Al-Quran sebagai buku panduan ya, arah mengambil sebuah materi-materi atau pengembangannya itu yang dijadikan acuan adalah teks Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Pengembangan materi-materi keislaman yang dijadikan dasar idealnya itu mengikuti yang empat ini. Yang ketiga adalah perkataan atau perbuatan dan sikap para sahabat. Kalau dalam kajian terminologi Islam itu qaulus sahabah gitu ya. Qaulus sahabah juga dijadikan pijakan dalam mengambil beberapa materi-materi keislaman. Selanjutnya ijtihad. Ijtihad ini apa? Ijtihad itu usaha yang dikerahkan oleh ilmuwan muslim dalam merangkum sebuah kesepakatan yang di situ tidak sepakat semua bahwa ijtihad yang dilakukan itu levelnya adalah level bagaimana memutuskan sebuah hasil yang bisa disepakati bersama. Tujuan pendidikan Islam. Alangkah lebih baiknya kalau kita tuh tahu tujuannya. Kalau sudah tahu tujuan, bahasa kerennya roadmap ya, itu kan enak. Kalau mau ke Surabaya, tahu roadmapnya, itu kan enak ya. Nah, makanya kita harus tahu tujuannya. Tujuan pendidikan agama Islam itu apa sih gitu ya. Yang pertama adalah menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah. Literasi keislaman pasti ujung-ujungnya kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya adalah kehendak Allah. Menanamkan rasa cinta. Berarti di situ ada efek apa? Penanaman tauhid dari sejak dini. Penanaman bahwa apapun gerak-gerik kita itu atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya menanamkan itikad yang benar dan percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Di kelas ini ada yang hafal nggak sifat-sifat Allah yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 20 ya. Ada yang mau nggak yang mau menyebutkan? Sebagai dasar akidah kita nanti ketika mau mengajar agama Islam, pendidikan agama Islam. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Ada yang mau bantu ibu yang hafal? Silakan. Apa saja? Wujud, kidam, bako, mukhalafatunil hawadisi, qiyamu minafsihi, wahdaniyah, kudroh, kuasa, irodah, ilmu, hayat, sama,
basor, kalam, hadiran, muridan, aliman, sami'an, basiron, mutakaliman. Oke. Itu kalau dalam pelajaran tauhid pasti kita dikenalkan itu. Karena kan di situ menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengenali sifat-sifatnya Allah gitu. Inti hubungannya ya. Terus selanjutnya adalah mengajar macam-macam ibadah yang wajib dikerjakan dan cara-cara melakukannya. Mengajarkan cara-caranya beribadah dan bagaimana melakukannya. Ini kaitannya dengan apa? Kalau ditarik ke dalam mata pelajaran PAI, pelajaran agama, ada fikih ya, ada fikih. Dalam materi agama itu ada materi fikih. Kalau tadi itu kaitannya dengan ada materi akidah, ada akhlak gitu ya, ada sejarah Islam, ada sejarah kebudayaan Islam. Itu materi-materi tentang materi agama, agama Islam. Selanjutnya metode pendidikan agama Islam. Metode yang dipakai itu berdasarkan ini, pendidikan dengan keteladanan. Ini diajarkan oleh Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu sebaik-baiknya suri tauladan. Makanya di sini role model, kalau dalam bahasa kerennya sekarang itu adalah role model. Seorang guru bukan hanya mentransfer keilmuan, tidak hanya bertatap muka seperti ini, tapi bagaimana seorang guru itu menjadi figur yang bisa dicontoh oleh muridnya. Dalam memakai metodenya itu harus berprinsip pada pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pembiasaan memberlakukan syariat Islam. Awalnya mungkin kita itu misalnya membiasakan diri untuk melaksanakan sholat, rukun sholat apa itu ya. Kalau tidak pembiasaan kan kita tidak biasa melaksanakan itu, menjadi ditinggalkan biasanya gitu. Pembiasaan mulai dari kecil, maksudnya mengerjakan rukun-rukun Islam mulai dari kecil. Selanjutnya adalah pendidikan dengan nasihat. Karena metode nasihat ini diambil untuk menyadarkan, motivation method ya, untuk memberi kesadaran dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya pendidikan dengan memberi perhatian. Peserta didik siapapun saya rasa, kalau kita selagi manusia, kalau dikasih perhatian lebih, pasti potensinya akan keluar. Berdasarkan ini metode yang dipakai. Pendidikan dengan memberi hukuman. Hukuman di sini dalam metodologi pendidikan Islam itu dikenal dengan 3 konsep. Ada konsep taklim, ada konsep tarbiyah, ada konsep ta'dzib. Di ta'dzib ini diajarkan bagaimana kita memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang bagus. Nah, di situ biasanya efeknya ini kalau kita melanggar itu ada sebuah hukuman, tapi yang mendidik. Hukuman di sini jangan diartikan negatif. Hukuman itu hukuman yang diberikan syaratnya harus mendidik. Sering kita jumpai mungkin ketika melanggar gitu ya, khususnya di pondok pesantren seperti di kelas kita ini kan kampusnya berbasis pesantren ya. Kalau tidak mengikuti salah satu peraturan misalnya, itu biasanya dikasih hukuman yang mendidik. Ada nggak di kelas ini misalnya yang pernah dihukum? Ada. Apa hukuman yang diterima? Baca surah Al-Quran gitu ya, karena pelanggarannya apa? Disuruh ngafalkan apa gitu ya. Itu semua kan hukuman, cuman ada dimensi pendidikannya. Oke. Karakter pendidikan agama Islam. Terus di situ ada corak lembaga pendidikan Islam, ada madrasah ibtidaiyah tadi itu ya, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah, ada perguruan tinggi dan pesantren. Pesantren juga masuk. Oke, sampai di sini kira-kira apa yang saya jelaskan terkait beberapa hal tadi. Mungkin ada yang mau bertanya
sebelum kita pada langkah berikutnya. Izin bertanya, Ibu. Oh iya. Dari literasi yang saya baca, menurut Omar Syahbani, bahwa tujuan pendidikan agama Islam adanya perubahan yang diinginkan dan diusahakan untuk mencapainya dalam proses pendidikan serta perubahan perilaku. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, perubahan perilaku itu seperti apa, Ibu? Perubahan perilaku ya. Oke, terima kasih Mbak Nila ya. Bagus sekali pertanyaannya. Aplaus dulu dong buat Mbak Nila. Perubahan perilaku yang dimaksud apa sih Bu gitu ya? Perilaku apa misalnya gitu ya? Oke, pertanyaan ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, silakan dengan Mbak siapa? Mbak Zahwa. Izin bertanya, Ibu. Menurut Zakiyah Darajah mengatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi seseorang untuk menjadi insan kamil, serta menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat, senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu, kriteria insan kamil itu seperti apa? Terima kasih. Kriteria insanul kamil. Sampean membaca karyanya Zakiyah Darajah ya, tentang tujuan pendidikan agama Islam. Bagus ya pertanyaannya, bagus nggak? Bagus. Ini kalau kita nilai itu bisa C6. Pertanyaannya, apa sih Bu kriteria orang mendapatkan gelar insanul kamil itu gitu ya? Itu konsep Islam insanul kamil. Kalau kita kenal di luar mungkin manusia sempurna gitu, manusia sempurna. Agak enggak manusia sempurna? Nanti lagi kita kupas. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Oke. Pertanyaan pertama dari Mbak Nila itu perubahan perilaku ya. Menurut siapa tadi? Omar Syahbani ya. Bahwa tujuan pembelajaran dalam agama Islam salah satunya adalah terjadinya perubahan perilaku. Oke, perubahan perilaku di sini kira-kira seperti apa Bu gitu ya. Perubahan perilaku adalah kita masuk ke kelas dalam keadaan tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, benar. Misalnya tadi informasi yang saya jelaskan itu awalnya tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Berarti memperoleh sesuatu yang baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Di situ kira-kira ada perubahan perilaku nggak? Ada. Perilaku dari tidak tahu menjadi tahu dalam pendidikan. Sekalipun itu misalnya dalam teori konstruktivistik bahwa semua kita ini manusia ini sejak lahir sudah Allah bekalkan seperangkat yang sudah ada dalam otak dan pikiran kita, cuma tinggal memberikan stimulasi, stimulasi. Semua itu pembendaharannya ada di otak kita. Perubahan perilaku maksudnya perilaku sebelum tahu menjadi tidak tahu menjadi tahu. Perubahan perilaku dengan kita belajar misalnya, yang awalnya kita itu berbuat apa menjadi apa gitu. Jadi ada sebuah perubahan perilaku. Teori pembelajaran yang mengacu kepada perubahan perilaku itu ada yang tahu nggak kira-kira teori apa? Teori behavior atau teori behavioristik. Teori pembelajaran yang mengarah kepada perubahan perilaku. Behavior itu kan perilaku. Itu ya jawaban dari saya Mbak ya. Terima kasih Mbak Naila pertanyaannya. Terus selanjutnya dari Mbak siapa tadi? Mbak Zahwa ya. Pertanyaannya, Bu, konsep insanul kamil itu gimana sih gitu ya? Oke. Dalam terminologi Islam, karena kita ini kan mengkaji tentang keislaman gitu ya. Kebetulan tadi menyangkut tujuan pendidikan Islam. Insanul kamil di sini memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia bisa diraih apabila mengoptimalisasikan semua fitrah yang Allah titip. Salah satu fitrahnya adalah fitrah akal. Kita dianggap sebagai insanul kamil atau manusia yang menuju kesempurnaan itu apabila bisa atau berhasil mengintegrasikan dan menginternalisasikan antara rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan.
Rukun iman di sini bagaimana akidah kita. Rukun Islam itu relate dengan syariat atau fikih. Fikih itu kan membahas tentang hukum syariat. Contohnya gini misalnya, kita iman kepada Allah. Cukupkah dengan hanya iman untuk menjadi muslim? Tidak. Maka perlu di situ perangkat hukum yang disebut hukum fikih atau syariat Islam. Lewat syariat kita akan mengamalkan hukum-hukum Allah. Selanjutnya kita bisa nanti dari rukun iman kita sudah bagus ya, Islam kita sudah bagus, maka buah dari iman dan Islam itu disebut ihsan. Ada yang tahu ihsan itu apa? Ada yang bantu Ibu? Ihsan adalah Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Oke, selalu merasa diawasi oleh Allah. CCTV-nya itu Allah ya, bukan CCTV alat. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Mbak Alia ya. Ya, itu ihsan. Tadi bisa mengintegrasikan dan meninternalisasikan iman, Islam dan sebelum saya lanjut mungkin hafal nggak rukun iman nih? Jangan-jangan nggak hafal? Hafal? Yang kompak dong jawabnya kalau hafal. Hafal nggak rukun iman? Rukun Islam hafal nggak? Rukun iman ada berapa? 6. Coba sebutkan. Iman kepada. Oke, saya minta satu orang saja yang mewakili biar suaranya nggak rame gitu ya. Satu orang saja, silakan. 1. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah. Pinter-pinter berarti mahasiswa saya ini ya. Itu nanti yang akan kalian ajarkan ketika menjadi guru. Ini kan jurusannya PGMI ya. Apa PGMI? Guru Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ngopeni anak-anak yang tingkat ibtidaiyah atau SD itu agar memiliki fondasi keimanan yang kuat. Oke, saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan. Ini kita kan pakai sistem kelompok tadi ya. Sudah saya dari awal saya tadi sudah sampaikan. Ini kita bagi bentuk U gini, ada 3 kelompok, otomatis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Saya ingin selama saya menjelaskan itu ada feedback dari mahasiswa saya bahwa kalian itu mendengarkan apa yang saya jelaskan untuk mereview beberapa tadi materi yang saya jelaskan itu. Kira-kira ada nggak yang dicatat gitu ya, ada nggak yang masih kalian ingat gitu ya. Oke, kira-kira siapa yang mau review dari kelompok 1 dulu? Kelompok 1 ya, silakan. Izin untuk mereview Bu, kami Alia Fitri Saharani, perwakilan dari kelompok 1. Izin untuk mereview pembahasan mengenai dasar pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Ya, catatannya Pak. Nyatet ya? Oh, kecil sekali catatan, nggak apa-apa, yang penting ada catatan. Baik, dasar pendidikan agama Islam ada 4 disebutkan tadi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga perkataan, perbuatan, serta sikap para sahabat, yang keempat adalah ijtihad ulama. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam sendiri adalah dapat memahami ajaran-ajaran Islam secara sederhana dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat. Terima kasih. Sudah ya. Oke, berarti mereview ini ya, dasar ideal pendidikan agama Islam. Itu yang sampean tangkap selama kita kuliah pada materi ini ya. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya saya minta dari kelompok 3. Dari kelompok 3 dulu untuk mereview materi yang sudah kita pelajari bersama. Kira-kira apa dari kelompok 3? Dari siapa yang mau nge-review? Mas siapa? Mas Huda ya? Ya, Mas Huda, silakan Mas Huda.
Karakteristik pendidikan Islam itu ada 5, yaitu pendidikan Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam setiap langkah dan gerakannya, pendidikan Islam menunjuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Pendidikan Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Pendidikan Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Pendidikan Islam diyakini sebagai tugas suci, dan pendidikan Islam memotivkan ibadah. Sudah. Oke, makasih Mas. Kelompok 2. Ya, silakan Mbak siapa? Mbak Agila ya. Silakan Mbak Agila. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit mereview metode pendidikan agama Islam, di mana dapat disimpulkan metode ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga disebut dengan transfer ilmu, di mana dalam metode pendidikan Islam ini ada 5. Yang pertama yaitu pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memberi perhatian, dan pendidikan dengan memberi hukuman, di mana hukuman ini tidak negatif tetapi masih berkaitan dengan pendidikan. Bersifat mendidik ya. Iya, Bu. Hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik. Oke, sudah. Terima kasih Mbak ya. Bagus semua sih ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, menyimak Ibu ya, sudah mau feedback apa yang Ibu jelaskan tadi. Saya rasa waktunya sudah habis nih. Cukup ya diskusi kita ya. Diskusi kita, ada yang bertanya, ada yang memfeedback atau memberi tanggapan gitu ya. Alhamdulillah kelas kita pada saat ini interaktif ya. Saya rasa kembangkan lagi bagaimana mendesain kelas agar semua siswa mahasiswa terlibat ya. Oke, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf selama memberikan pemaparan dalam kuliah sekarang ini. Pertemuan kita tadi yang ke-7 ya. Itu ada salah kata atau menyampaikannya kurang jelas ya. Saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama itu mendapat ridho dari Allah dan menjadi jalan untuk kebermanfaatan ilmu kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.